Thanksgiving is a beautiful time to be with those you love. Turkey and all the trimmings abound, laughter is shared, the pigskin is passed, and naps are at their best. Since 1621, this has been a time in America to celebrate life's good harvest. Many of us no longer have to harvest our own food, but there is another harvest we should all participate in. Take this time to collect in your heart all the people and the moments you have had in your life this year that you can be thankful for. What do you think of? Your family? Your friends? Having a place to call home? Your job? Your health? Or just the simple fact that you woke up this morning and you are here, right now? These are all good gifts that come from one place: God. Often we can forget to thank Him for being the source of all the blessing we receive in our lives. Psalm 106:1 says, "Praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." As you reap the harvest of blessings God has given you, take a moment, this moment, to thank God. Why? Because He is good, and His love endures forever. Shalom saudara, terkasih di dalam Tuhan. Senang menyapa Anda kembali bersama kami Gereja International Worship Church. Selamat datang juga bagi mungkin yang pertama kali bergabung bersama dengan kami. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa ketika hadirat Tuhan dinyatakan, maka kuasa Tuhan ada atas hidup kita. Seberapa besar pergumulan kita, maka Tuhan akan pulihkan. Kita percaya ketika hadirat Tuhan nyata, maka kemenangan dan kekuatan baru akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami diperkenankan Tuhan untuk melakukan kebaktian ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menjamah Tuhan setiap kami Tuhan. Apapun Tuhan, pergumulan kami Tuhan, permasalahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapatkan kemenangan dan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Biar kuasa hadirat-Mu Tuhan boleh Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami datang Tuhan tidak sama lagi Tuhan, tapi kami boleh mendapatkan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biar setiap penyembahan kami Tuhan itu boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, seperti itu yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan, setiap kami Tuhan boleh penuh dengan sukacita Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara, kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita mengatakan sebab Tuhan Maha Besar, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang sangat besar, lebih dari apapun yang ada di dunia ini, lebih dari Allah lain.
hati kita. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kira-kira setiap kita persiapkan hati kita. Katakan Kau Tuhan, mari Tuhan, nyatakan Tuhan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan.
Firman-Mu Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang boleh menuntun hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh terus Tuhan untuk berada di jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami terus boleh Tuhan dekat dengan Kau Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan boleh dekat Tuhan di apapun Tuhan situasi Tuhan, kondisi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami setiap bersyukur. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Budi Hananto sebagai Gembala Sidang dari International Worship Church di San Gabriel City of California, dan juga kepada para pengurus, para elder atau jemaat yang dilayani oleh Bapak Budi Hananto. Jika saya boleh diberi kesempatan pada hari ini untuk menceritakan firman Tuhan. Nama saya Pastor Melkisedek Tita Saputra, melayani di Whitehall Mennonite Church di Allentown, Pennsylvania, salah satu juga bagian daripada Mosaic Mennonite Church, USA. Nah, tema saya pada hari ini tentang mengucap syukur yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di dalam terjemahan lain saya ambil di The Passion Translation yang berkata bahwa in the midst of everything, in the midst, di tengah-tengah segala sesuatu, mungkin di tengah-tengah sesuatu yang tidak mengenakan, di tengah-tengah pergumulan, saat ini di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah pandemik, tetap kita diminta mengucap syukur. Atau di dalam NIV dikatakan bahwa in all circumstances, di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap keadaan, di dalam setiap situasi, kita tetap mengucap syukur. Mungkin akan mudah kita mengucap syukur bila dilakukan, bila semuanya lancar, antara baik keluarga, hubungan kita baik, antara orang tua, antara suami istri dengan anak-anak baik lancar, mungkin kita akan mudah mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Atau ketika bisnisnya semuanya oke, lancar, bahkan menaik, mungkin kita akan mudah untuk mengucap syukur. Atau pada kesehatan kita masih prima, kita mungkin bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih, kami tidak seperti orang lain yang susah, sulit untuk hidup dan sebagainya. Atau kita dalam pelayanan semuanya lancar, pada saat mungkin masa pandemi ini semua keuangan gereja mungkin menurun, tetapi kita masih tetap oke,
kita bisa mengucap syukur. Tetapi, dapatkah kita mengucap syukur pada saat keadaan yang tidak enak terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Ketika saya membayangkan tentang mengucap syukur dalam segala hal ini, saya bertanya, Tuhan, segala hal itu hal apa aja? Yang dalam keadaan apa aja kalau saya bisa harus mengucap syukur? Ternyata dalam segala hal. Dan saya diingatkan tentang satu orang tokoh di dalam Alkitab, yaitu seorang tokoh yang namanya Ayub. Ayub. Kita bisa baca sama-sama. Di dalam Ayub 1 ayat 13 dikatakan bahwa begini, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah mereka, di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberikan hal itu kepada Tuhan. Saudara, kita tahu Ayub, di dalam Ayub 1 ayat 1, dikatakan bahwa seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dia punya anak 10, 7 anak laki-laki, dan juga 3 anak perempuan yang cantik. Pada suatu kali ketika ada suatu pesta di rumah mereka, di rumah anak sulung, tiba-tiba di situ mulai terjadi rentetan kejadian yang tragis yang saya boleh katakan. Karena apa? Karena di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa lembu sapi yang membajak dan keledai betinanya habis dirampas orang. Dan bahkan ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kambing dombanya juga habis dirampas orang. Dan juga unta-untanya ayat 17 habis dirampas orang. Kalau saya bayangkan, Ayub ini adalah seorang pengusaha, seorang miliuner, karena dia punya banyak usaha, ada bermacam-macam usaha. Itu sebabnya dia punya manajer yang mengurus. Saya juga dulu seorang pengusaha FedEx, saya punya seorang manajer, untuk mengurus semuanya. Nah, Ayub juga punya beberapa usaha. Kalau kita lihat ada semacam 3 usahanya yang besar, yaitu ada seorang gembala, ada seorang pengurus atau seorang manajer yang mengurus lembu sapi sama keledainya, ada juga manajer yang mengurus kambing dombanya, dan juga ada yang mengurus onta-ontanya. Dan bahkan saat itu dikatakan bahwa ketika anak-anak mereka sedang berpesta, sedang mengadakan suatu pesta di rumah anak sulungnya, pelayan daripada rumah ini juga mendatangi Ayub. Dia berkata bahwa satu persatu manajernya datang menghampiri Ayub. Tuan, manajer lembu sapi bilang, Tuan, habis semuanya. Manajer yang lainnya lagi, Tuan, kambing dombanya habis semuanya. Kemudian manajer yang lainnya berkata bahwa, Tuan, untanya habis. Coba bayangkan. Dan saya berdoa, hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ini terjadi dalam kehidupan Ayub. Satu persatu usahanya habis. Segala sesuatu yang telah dibangunnya runtuh dalam satu saat, dalam satu ketika. Dapat dibayangkan betapa hancurnya hati Ayub mungkin pada saat itu. Tetapi tidak sampai di situ. Yang terakhir, dan bukan yang the last, bukan yang terakhir juga. Karena seorang pelayan dari seorang manajer dari rumah tangga Ayub yang mengurus anak-anaknya itu datang melaporkan bahwa anaknya 10-10-nya meninggal di saat yang sama. Dapat kita bayangkan betapa hancur hatinya Ayub pada saat itu. Kita bisa punya anak satu, itu anugerah Tuhan. Kalaupun kita tidak punya anak sampai saat ini pun, itu pun anugerah Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang kita punyai atau yang belum kita punyai, itu pun anugerah Tuhan. Kita harus nikmati, kita harus syukuri bahwa semuanya karena anugerah Tuhan.
Nah, ketika dilaporkan bahwa anaknya semuanya meninggal, apa yang dilakukan Ayub, saudara? Di dalam Ayub 1 ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa anak-anak Tuhan yang laki dan perempuan sedang makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara tahu, ketika mendengar hal itu, anak-anaknya semua yang meninggal di saat yang sama. Apa yang dilakukan Ayub? Kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub. Maka berdirilah Ayub. Mungkin ketika hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, mungkin di saat kita mendengar sesuatu yang menyakitkan hati kita, kita biasa langsung lunglai, langsung lemes, langsung tidak ada semangat. Tapi firman Tuhan berkata dalam ayat 20, ketika Ayub mendengar rentetan kejadian yang tidak mengenakan, yang sangat menyakitkan mungkin. Kalau saya katakan Ayub ini seperti orang jatuh, tertimpa tangga, di tangga itu ada hammer, palu, ada juga mungkin besi, ada sebagainya, sehingga udah jatuh, tertimpa tangga, hancur, meledam. Tetapi dalam Ayub 1 ayat 20 bahwa maka berdirilah Ayub. Maka berdirilah Ayub. Ketika hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, yuk kita tetap berdiri. Kita tetap stand up. Kita tidak lemah. Mungkin saya bisa berkata demikian seolah-olah sepertinya mudah untuk dikatakan. Tetapi hal itu pun saya alami. Ketika semuanya hancur, ketika semuanya seperti satu persatu yang telah kita bangun runtuh, habis, tidak punya daya. Tapi puji Tuhan, saya boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, saya mempunyai seorang istri yang menopang, yang membantu saya seperti Harun dan Hur yang menopang tangannya Musa untuk bisa berdiri. Bisa istri, bisa juga firman Tuhan, bisa juga Bapak Gembala, bisa siapa saja yang memakai hidup kita untuk bisa kita berdiri. Sebab itu kita harus menentukan siapa yang di sekeliling kita. Jangan kita ada di sekeliling orang yang bisa meremahkan kita. Kita harus dekat, bukan berarti kita menjauhi atau kita seleksi atau kita selektif untuk hidup mereka, tidak. Tetapi kita harus bisa membedakan mana yang bisa membangun hidup kita. Bergaul dengan siapa kita bisa membangun hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang selalu bicara negatif, maka otomatis kita akan terus dimakan oleh negatif. Mungkin kita tanya positif, tapi akan lama-lama akan terkena hal-hal negatif juga. Kalau kita berpikir yang negatif terus, maka kita akan kena pikiran negatif. Sebab itu firman Tuhan kata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sebab itu mari kita dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menguatkan kita. Karena Roh Kudus selalu memberikan kita kekuatan. Nah, sehingga maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, ini kuncinya, saudara. Katanya demikian dari 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Wow. Setelah rentetan hal kejadian yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan Ayub, tetapi dalam ayat 21 dikatakan bahwa Ayub masih sanggup berkata,
Ayat 20, Ayub masih sanggup bisa berdiri dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mengapa dan apa rahasianya Ayub bisa berkata demikian? Karena Ayub menyadari bahwa semua yang terjadi, semua yang dia dapati itu adalah titipan dari Tuhan. Kita adalah steward-stewardship-nya dari Tuhan. Kita adalah orang-orang kepercayaan daripada Tuhan. Hidup kita boleh hidup, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan pada hidup kita. Kita sama seperti seorang manajer yang mengelola apa yang Tuhan berikan pada hidup kita. Entah itu sedikit, entah itu banyak, tetap itu adalah kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Pada saat kita setia pada hal kecil, maka Tuhan akan tambahkan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Entah kita punya anak atau tidak punya anak, entah kita punya usaha atau kita punya pekerjaan, entah kita punya keluarga, punya pelayanan dan sebagainya, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita. Ayub bisa tegak berdiri, Ayub bisa masih mengucap syukur karena dia percaya, karena dia mengerti bahwa semuanya yang dia terima, yang semua yang dia dapati adalah anugerah daripada Tuhan yang dia percayakan. Saudara yang terkasih, bukan itu saja, Ayub bisa berkata demikian, bahkan dia mengatakan bahwa terpujilah nama Tuhan. Ayub melakukan dalam 1 Tesalonika 5:18, walaupun banyak hal terjadi dalam hidupnya, segala di tengah-tengah segala ketidakenakan hidup, dia masih bisa mengatakan bahwa terpujilah nama Tuhan. Dia masih bisa mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan melalui Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, mengapa Ayub bisa berkata demikian? Kita baca dalam Ayub 1 ayat 1 tadi, dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jujur artinya apa adanya, tidak ada yang tersembunyi, saleh dan jujur. Saudara, kalau orang yang jujur, kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka oleh semua orang. Kalau kita jujur, kalau kita terbuka, ada istilah sekarang ini saya lagi menyelami, namanya clean, clear, and pure. Hidup kita clear, hidup kita clean, hidup kita pure, maka hidup kita akan enak, nyaman. Nah, Ayub mempunyai hati yang jujur, mempunyai hati yang clear, mempunyai hati yang clean, mempunyai hati yang pure. Pada saat mungkin kita diperlakukan tidak enak sama orang, tapi pada saat kita punya hati yang clean, clear, sama jujur, sama pure, maka kita tidak, ya mungkin terganggu sedikit, tetapi tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah terbawa oleh emosi, tidak mudah terbawa dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Ayub adalah seorang yang jujur, dan dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Bukan saja tidak melakukan yang jahat. Apa sih tidak melakukan yang jahat? Oh, mungkin kalau tidak melakukan jahat, kalau kita ada orang tidak melakukan perampokan, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan hal-hal yang kayak kelihatan jahat, kejahatan gitu. Apakah itu yang disebut tidak melakukan kejahatan atau menjauhi kejahatan? Dikatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan, tetapi dia menjauhi kejahatan. Apa artinya menjauhi kejahatan? Dan puji Tuhan, saya dihubungkan dengan kejadian 1 Tesalonika ayat 5:18 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita baca dalam apa yang dimaksud dengan menjauhi kejahatan. Bukan satu kebetulan, ini firman Tuhan yang sangat dahsyat sekali yang saya boleh temukan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 dikatakan begini, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Menjauhi kejahatan artinya apa? Tidak membalas jahat dengan yang jahat. Kita diperlakukan tidak enak dengan orang lain, jangan balas jahat dengan jahat. Mungkin kita pernah berkata, dulu saya mungkin bisa berkata demikian, bahwa kamu tidak tahu saya, kamu baik, saya akan lebih baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat,
Jangan coba-coba, saya akan lebih jahat daripada kamu. Saya dulu mungkin bisa berkata demikian. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan. Kita diubahkan oleh firman Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa janganlah kita membalas kejahatan dengan yang jahat. Ayub menjauhi kejahatan. Dia diperlakukan tidak baik dengan orang. Diperlakukan dengan semua orang, dia diperlakukan tidak baik. Tapi dia menjauhi kejahatan. Dia tidak membalas. Yang dia bisa lakukan apa? Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kenapa Ayub bisa berkata demikian? Karena Ayub sadar bahwa dia adalah segala-satunya dari Tuhan. Nah, saya mencatat ada dua kunci. Ada dua kunci. Apa rahasianya Ayub bisa hidup demikian? Nah, saya mau kita sama-sama melihat di dalam ayat di atasnya dari 2 Korintus 1 Tesalonika 5 ayat 18 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Kita tetap bisa bersukacita. Saya katakan bahwa penderitaan Ayub bertubi-tubi. Harta, usaha hilang. Anak meninggal, bukan satu persatu, tetapi pada saat yang sama. Dan tidak habis sampai di situ, saudara. Di dalam Ayub 2 ayat 7 dikatakan bahwa dirinya sendiri juga iblis mencobai Ayub dengan segala rentetan hal yang tidak menyenangkan, tetapi tidak menggoyahkan iman percaya Ayub kepada Tuhan. Iblis masih penasaran jikalau semuanya sekeliling dia habis hancur. Iblis tidak suka. Dia mencobai satu hal lagi dengan dirinya. Dirinya Ayub, tubuhnya Ayub penuh dengan bara, penuh dengan borok. Sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya. Sehingga saking gatalnya, coba bayangkan, jika sampai dia gatal sekali, itchy seluruh tubuh. Saya itchy di belakang badan saya sangat mengganggu. Ini itchy seluruh tubuhnya. Sehingga dia tidak tahan, dia ambil beling, dia ambil gelas, dia garuk dengan gelas itu. Coba dibayangkan. Keadaan buruk rupanya Ayub begitu sangat menyedihkan. Sampai istrinya pun berkata, Ayub, kamu ini bodoh sekali, Ayub. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah habis semuanya. Kalau kita baca dalam Ayub 2, Ayub 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba bayangkan. Istri yang tadi yang seharusnya menjadi penopang hidup kita, pasangan hidup kita yang menjadi penopang hidup kita, dia tidak menjatuhkan, tetapi dia berkata, Ayub, kamu itu mengharapkan apa lagi? Apa yang bisa kamu harapkan? Apalagi yang kamu bisa banggakan? Semuanya hancur semuanya. Dikatakan bahwa engkau masih mau bertekun. Udahlah, kutuki ayahmu, Allahmu, dan terus matilah. Coba bayangkan, saudara. Semuanya sudah hilang. Keadaan tubuhnya sangat menyakitkan. Ada lagi satu orang yang menjadi pendamping kita, pasangan kita, menyakitkan hati kita lagi. Tetapi apa yang terjadi? Kembali dalam ayat yang 10, Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Coba bayangkan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub masih bisa melihat hal positif dalam segala keadaan.
Orang yang bisa melihat, orang yang bisa bersuka cita senantiasa adalah orang yang bisa melihat hal positif walaupun di dalam segala keadaan yang negatif. Orang bisa melihat satu titik cahaya walaupun di dalam segala kegelapan. Maka dia akan bisa bersuka cita senantiasa. Di dalam Amplifier dikatakan bahwa rejoice always and delight in your faith. Rejoice always and delight in your faith. Di dalam terjemahan Amplifier. Artinya apa? Always. Always itu tidak pernah never. Always itu tidak pernah never. Selalu always. Mari kita bersuka cita senantiasa. And delight in your faith. Mari kita nikmati dalam iman kita, dalam kepercayaan kita. Wow. Bersuka cita senantiasa itu pada saat situasi yang tidak mengenakan, kita menikmati. Ku nikmati. Nah, ya kan? Kita menikmati semuanya. Kita bukan burung pipit. Walaupun kita tidak seharga burung pipit. Kita bukan burung pipit. Tapi kita adalah burung elang, burung Raja Wali. Saudara, badai kehidupan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin. Tetapi kita burung elang. Burung elang itu tidak takut dengan badai. Tidak takut dengan kesulitan. Tetapi burung Raja Wali akan bermain, akan menari, akan mengepakkannya sayapnya ketika menghadapi badai. Siapa? Pada saat badai terjadi, seperti Ayub, dia bisa berdiri seperti kita. Tuhan mau kita seperti Raja Wali. Pada saat badai keadaan terjadi dalam hidup kita, mengepakkan sayap kita terbang naik, kita menikmati bahwa Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu terjadi. Bersuka cita senantiasa, rejoice always and delight in your faith. Kita menikmati apa yang terjadi dalam hidup kita, maka percayalah, kita akan sama seperti Ayub. Di dalam segala keadaan kita masih berkata, terpujilah nama Tuhan. Tetap hati kita bersuka cita senantiasa, karena kita tahu di dalam Roma bahwa Tuhan bekerja di dalam segala keadaan kita. Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam segala keadaan kita. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala situasi dalam keadaan kita. Di dalam pandemi saat ini mungkin, dalam situasi saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara semua. Tapi yang saya tahu, bahwa Tuhan selalu baik sama kita. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Namanya Immanuel. Saudara, keadaan situasi tidak bisa merubah rancangan yang terjadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, percayalah, Tuhan bisa menggunakan rancangan yang kita lihat, keadaan yang tidak enak, menjadi satu rancangan yang baik. Menjadi suatu rencana yang baik dalam hidup kita. Mari kita tetap bertekun. Mari kita tetap hidup benar, sehingga kita bisa menikmati keadaan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa bersuka cita senantiasa dalam kehidupan kita. Dan kita akan terbang seperti Raja Wali, mengepakkan sayapnya. Kita menari di atas badai. Kita menari di atas kesukaran. Kita menari, tetap menari, dan tetap naik kepada Tuhan. Dan yang kedua, di dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, dikatakan, tetaplah berdoa. Be unceasing and persistent in prayer. Artinya apa? Tidak pernah henti-henti dan tetap gigih. Tidak pernah berhenti-henti. Mungkin kita punya doa yang belum terjawab. Mungkin kita punya pergumulan yang belum terjawab. Entah itu pasangan hidup kita, entah yang mencari pasangan hidup, entah itu pergumulan tentang anak kita, mungkin pergumulan tentang rencana bisnis kita, mungkin pergumulan tentang pelayanan kita. Kalau belum terjadi, tetap teguh,
tetap setia sama Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan menolong segala sesuatunya. Tuhan membuat indah pada waktunya. Mungkin waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita maunya segala sesuatunya instan. Kita mau segala sesuatunya mudah terjadi. Kita berdoa langsung terjadi. Kalaupun itu terjadi, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengajar kita untuk melalui proses. Kita mau Tuhan melihat kita tentang kesetiaan kita. Tuhan mau melihat kita tentang ketakutan kita. Tuhan mau melihat tentang kegigihan kita dalam berdoa. Katakan bahwa janganlah jemu-jemu dalam berdoa. Mungkin kita berdoa sudah 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Selama masih kita hidup, selama kita masih bisa bernapas, itu artinya apa? Masih ada pengharapan. Masih ada harapan bahwa Tuhan akan menolong kita. Hingga sampai pun kita membuskan napas terakhir dan belum terjadi, tetapi satu hal, kita telah mengakhiri garis finish dengan baik. Kita tetap menjaga iman kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kita. Toh, walaupun sampai akhir hayat kita tidak terjadi doanya, tapi satu hal, kita tetap mempertahankan iman kita. Sudah tahu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dalam keadaan segala keadaan yang tidak mengenakan. Bahkan hidupnya sangat jatuh. 2 kuncinya. Bersuka cita senantiasa. Orang bisa bersuka cita senantiasa adalah orang yang melihat segala sesuatu secara positif. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam satu kebaikan. Percaya dalam setiap hal Tuhan menyertai hidup kita. Sehingga Mazmur 23 bahwa walaupun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Dalam segala keadaan yang tidak mengenakan, percayalah, namanya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, jangan pernah menyerah. Tetap kita berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan menyerah. Jangan berhenti ketika seolah-olah doa kita tidak terjadi. Tetap terus percaya. Dan apa yang terjadi, saudara, kehidupan Ayub. Ayub 42 ayat yang kedua. Kadang-kala orang melihat hal yang terakhirnya saja. Dia tidak tahu tentang terjadi hal yang buruk. Ayub bisa berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seperti saya katakan bahwa keadaan situasi yang tidak enak tidak sanggup menggagalkan atau rencana Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, Tuhan rancangkan dalam hidup kita yang membuat kita gagal, atau rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai keadaan yang tidak enak untuk rancangannya Tuhan, untuk rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan bahkan ayat yang ke-10 dikatakan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kemunyaannya dahulu. Coba bayangkan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan, bukan saja memulihkan, tetapi menggandakan. Dia mempunyai segala sesuatunya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow. Pada saat kita mengucap syukur, pada saat kita tetap bersuka cita, berpikiran positif, melihat segala sesuatu positif, pada saat kita tidak goyah, tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus harapan, tetap teguh, tetaplah berdoa, tetap pengharapan. Mengapa dikatakan bahwa tetaplah berdoa? Kalau kita berdoa berarti ada satu pengharapan. Tetaplah berharap pada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan pertolongan akan terjadi dalam hidup kita. Maka Tuhan bilang di dalam Ayub,
mendapatkan 2 kali lipat. Wow. Penggandaan akan terjadi. Kita sebentar lagi akan mengakhiri akhir tahun 2020. 2020 mungkin suatu tahun yang tidak mengenakan. Mungkin tahun yang penuh pergumulan, tapi percaya 2020 di belakangnya ada 0. Ketika ditambahkan 1, 2021. Semua mungkin akan menjadi tidak enak, tetapi ada 1, kita menambahkan 1, yaitu pribadi Tuhan dalam hidup kita. Maka percayalah, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan melimpah-limpah kepada kita. Ayub mendapat 2 kali lipat. Ingat, 2 kali lipat. Hanya kekayaannya. Anaknya tetap 10. Wow. Anaknya 10. Dan bahkan bahwa anak perempuannya lebih cantik sebelumnya. Tetapi saya nggak tahu tentang istrinya. Karena firman Tuhan tidak mengatakan tentang istrinya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara, demikian firman Tuhan bahwa kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Situasi keadaan kita tidak menghalangi, tidak pernah dan tidak sanggup mengagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Di tahun 2021, kita memasuki. Saya pernah mendapat sesuatu pada saat kita ingin memasuki tahun yang baru. Mari kita hidup, kita menyikapi dengan sikap hidup yang benar. Yaitu apa? Mulai dari sini. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Percayalah, dalam hati yang gembira, berkat Tuhan setia dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk kita tahu bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan kita. Karena Tuhan begitu baik, dan kita belajar dari seorang tokoh Ayub yang selalu mengucap syukur di dalam segala keadaannya, dan dia tahu bahwa sumber yang dia miliki adalah berasal daripada Tuhan. Khususnya buat hambanya, Pastor Melkisedek Tirta Saputra dari gereja Whitehall Mennonite Church, Pennsylvania. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak, kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga dan sidang jemaat yang dilayani. Dan saatnya untuk kita berdoa menutup akan ibadah kita saat hari ini. Mari kita kedangkan tangan kita kepada Tuhan dan meminta berkat daripada Dia. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau sudah berikan kepada kami melalui hamba-Mu, Pastor Melkisedek Tirta Saputra. Tuhan, kami belajar untuk hidup kami selalu tahu mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di dalam segala keadaan, baik dalam keadaan kami susah, juga pun dalam keadaan kami senang, di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan kami sakit, di dalam apapun juga kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur karena Engkau selalu memperhatikan kami. Tuhan, terima kasih, biar kiranya Kau memberkati hamba-Mu, khususnya Pastor Melkisedek Tirta Saputra bersama dengan keluarga dan sidang jemaat yang dilayaninya. Kami percaya berkat-Mu melimpah dan memakai hamba-Mu ini terus di dalam pelayanan Engkau ya Bapa. Dan juga hamba berdoa buat setiap orang yang sudah mendengar dan menerima firman-Mu. Biar kiranya kasih kuasa-Mu menyertai akan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan segala COVID-19, dan juga semua tantangan dan juga pencobaan serta ujian yang ada saat mereka menghadapinya ya Bapa. Supaya setiap lidah bibir mereka boleh tahu mengucap syukur. Sesungguhnya Engkau mengasihi akan kami semua. Maka selayaknya Tuhan, kami selalu berterima kasih di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati akan hidup-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini
hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati berkata amin. Amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa minggu yang akan datang. God bless you all. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh Yesus, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur